Shalom, puji Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur sebelum melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya kami sungguh boleh diberkati lagi dengan firman-Mu. Kami hendak merenungkannya, Roh Kudus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah salib membawa berkat. Nah, Bapak Ibu, Simon berasal dari Kirene, salah satu dari dua kota terbesar di Libya, Afrika Utara, yang didiami oleh lebih dari 100.000 jiwa. Kirene adalah sebuah kota di mana banyak orang Yahudi tinggal dan banyak dari mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk hari raya Paskah dan Pentakosta. Simon pada waktu itu berada di Yerusalem karena dia hendak merayakan Paskah. Namun di saat yang tidak disangkanya, saat rombongan prajurit Romawi lewat ketika Yesus sudah sulit dan letih memikul salib, tiba-tiba prajurit kepala menyuruh Simon untuk menggantikan Yesus memikul salib. Ya, mungkin kita melihat bagi Simon ini ketibaan sial dengan harus memikul salib. Dan tidak ada dalam benaknya, dalam hatinya keinginan untuk membantu Yesus. Tetapi saudara, sesungguhnya dengan semua situasi seperti itu, setidaknya ada 3 hal yang sungguh boleh kita lihat sebagai berkat daripada salib yang dipikul oleh Simon. Yang pertama, bahwa salib membawa Simon kepada Yesus. Simon sedang mencari arti hidupnya. Dia pergi dari kota asalnya jauh-jauh ke Yerusalem ingin mempersembahkan korban untuk mencari berkat Tuhan. Kelihatannya bukan berkat yang dia dapatkan, malah ketibaan sial. Namun kenyataannya justru di salib yang dikatakan orang sial dan bodoh, hina dan terkutuk itu, justru salib itulah yang membawa Simon kepada sumber kehidupan sejati, kepada keselamatan. Itulah Yesus Kristus. Yang kedua, salib memampukan Simon untuk melakukan hal yang istimewa. Yesus pada waktu itu sudah sangat lelah dan lemah, sudah 2 malam tidak tidur, stres dengan tuduhan-tuduhan dan ejekan. Dia juga ditinggal oleh murid-muridnya, bahkan yang paling berani sekalipun menyangkal dia. Dipukuli dan dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Darah pun mengalir dari kepala, badan, tangan, dan kakinya. Yesus tidak sanggup lagi memikul salibnya. Salib sementara dipegang, dipikul Simon, sesungguhnya adalah sebuah hak istimewa bahwa Simon boleh mengecap sedikit saja dari penderitaan Kristus. Itu adalah merupakan anugerah dan hak istimewa. Bandingkan juga dengan kerinduan tertinggi Paulus dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Dia hendak menjadi seperti Kristus dalam penderitaannya, bahkan sampai kepada kematian Yesus. Filipi 3:10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, dan mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, yang ketiga, salib merubah total hidup Simon dan bahkan seluruh keluarganya. Simon ke Yerusalem tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa, tetapi bahkan mendapatkan hidup yang baru. Kisah Rasul 13 ayat 1 di sana menerangkan kemungkinan besar Simeon orang Niger yang di Antioquia adalah Simon orang Kirene. Kita melihat bagaimana berubahnya hidup Simon sehingga membawa dia ke Antioquia menjadi nabi dan pengajar. Ketika perayaan Paskah selesai, Simon pun balik ke Kirene dan keluarganya yang melihat perubahan hidup Simon ikut diselamatkan. Salib merubah total hidup Simon dan juga keluarganya. Jutaan orang selama berabad-abad telah bekerja keras dan berjuang untuk membuat nama mereka dicatat dalam sejarah. Namun Simon dari Kirene malah dipaksa masuk ke dalam halaman sejarah tanpa satu kejadian tak terduga, atau lebih tepat disebut insiden dalam hidupnya. Namun dia tidak akan pernah dikenal. Kejadian hari itu justru membuat Simon dikenal di seluruh dunia hingga sekarang ini, di mana Injil Yesus Kristus diwartakan. Saudara, makna Minggu Sengsara, Minggu Prapaskah ketiga ini menyatakan
bahwa salib itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, sesungguhnya pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah dan kemuliaan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1:18. Ada sebuah lagu berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di dalam hidupku. Itulah sesungguhnya makna salib, meskipun tidak dalam kesengajaan Simon, tapi di sanalah rancangan Tuhan, berkat Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya ketika salib menjadi pikulan atau bagian dalam hidup Simon. Biarlah itu juga memberkati kita melihat salib sebagai kemenangan dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur merayakan minggu sengsara, minggu prapaskah ketiga ini. Kami berterima kasih lagi untuk mengingatkan akan makna salib. Bagi orang yang binasa itu merupakan sebuah kebodohan. Tetapi kami bersyukur kami sungguh boleh mendapatkan kemuliaan dan keselamatan di balik salib itu. Sebagaimana yang dialami Simon, kami juga mengalaminya. Dan kami rindu, biarlah berita salib itu juga boleh kami wartakan dan saksikan kepada banyak orang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.